Jadi ceritanya apa nih? Ceritanya ada 5 sekawan, oke. Mereka mau jalan-jalan, oke, jalan-jalan sewa villa. Anggaplah ke puncak ya, oke, di Bogor gitu ya. Via villa ini biaya rentalnya 15 juta untuk 14 hari. Oke, 15 juta untuk 14 hari. Nah, nggak semua orang datang setiap hari gitu ya. Jadi kita akan ngebagi bayar berapa sih berdasarkan dia nginep berapa hari gitu ya. Jadi kalau misalnya, jadi intinya saya harus dapat dulu nih biaya per orang di hari ini. Oke, sebelumnya kita harus dulu ngitung berapa sih biaya sewa villa itu per hari gitu ya. Jadi di sini caranya kita pakai 15 juta total cost, kita F4 dua kali karena kita mau copy ke bawah teman-teman. Dan saya akan membagi ini dengan rumus counta. Oke, counta apa nih? Jumlah harinya. Sorry. F2 rumus counta. Oke, tab. Dan saya akan bagi ini dengan jumlah harinya, 14. Oke. Dan lagi-lagi kita F4 dua kali karena kita mau copy ke bawah, enter. Oke, ini adalah biaya per hari ya, teman-teman ya. Biaya per hari yang kemudian harus dibagi dengan berapa orang yang tinggal. Kayak misalnya di sini 15 juta itu per 15 hari, berarti per harinya 1.071.000. Kalau yang tinggal cuma 2 orang, berarti biaya per orang di hari itu kita harus bagi dengan counta lagi. Counta itu menghitung apapun kecuali blank. Jadi kalau saya highlight 5 sel, ada 3 sel yang blank, berarti dia hanya menghitung 2. Oke, dan ini saya nggak akan kunci karena saya mau dia relatif. Waktu saya copy ke bawah, saya mau dia pindah ke D2, D3, D4 dan seterusnya. Enter. Jadi masing-masing karena harganya sejutaan, masing-masing harus bayar 535 karena cuma berdua yang nginep. Oke, jadi sekarang kita tinggal double klik dan semuanya beres nih. Oke, semuanya beres. Dan sekarang kita mau menghitung si Andi berapa kali datangnya dikalikan dengan rate per hari itu. Oke, banyak cara, tapi cara yang paling saya suka ya itu menggunakan rumusan produk. Oke, rumusan produk kategorinya saya akan cari di sini nih. Oke, mana sih yang sama dengan X? Tapi dalam tanda petik karena ini adalah apa namanya teks ya. Jadi di sini ya teman-teman ya, di sini dia akan Excel akan cek nih. Ini sama dengan X nggak? Oke, 0. Kalau enggak berarti false, 0, 0. Oke, false, 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 false. Di sini sampai ke bawah ini akan jadi true. Oke, kalau nggak percaya saya akan highlight ini semua. Press F9 untuk ngintip hasil formulanya. Lihat, false, 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 dan sisanya nih true all the way karena dia melihat ada X. Oke, nah yang true kita akan kalikan dengan dimensi yang sama. Oke, dengan dimensi yang sama di sini ya. Oke, dan saya akan harus kunci ini di kolom, jadi F4 3 kali, kurung tutup. Apa yang terjadi di sini? Di sini dia akan menghasilkan angkanya ya, saya akan highlight dan press F9, dia akan menghasilkan angka nih, 535.714, seperti yang ini ya, dan ke bawah dan ke bawah. Jadi yang di sini 0, tadi false, dikaliin ini, dia akan menghasilkan 0. Jadi hanya mengalihkan yang ada X-nya, dikalikan dengan ini, X dikalikan dengan yang ini, yang X dikalikan ini, dan seterusnya. Jadi kalau saya enter sekarang, oke, untuk Andi, oke, dia akan bayar 2 juta. Oke, dan karena kita sudah menggunakan absolute cell reference, saya tinggal copy ke kanan dan semuanya akan menjumlahkan nih. Oke, dan totalnya kalau teman-teman lihat di kanan bawah, lihat kursor saya, totalnya 15 juta. So it's correct. Andi akan bayar 2 juta, Tony akan bayar 2,8 juta, Eko datang terus ya Eko ya, dia bayarnya 4 jutaan. Oke. Nah, buat dapetin data yang di bawah ke atas banyak caranya. Teman-teman bisa pakai HLOOKUP, oke. Teman-teman bisa pakai index and match. Tapi sejak saya menggunakan Excel 365, saya akan menggunakan XLOOKUP. Oke. Oke, XLOOKUP, lookup value-nya apa? Cariin Andi dong. Oke, cariin Andi di mana? Di sini nih. Di sini cariin nomor urutnya. Oke. Kita F4 2 kali. Nomor urutnya ke 1. Oke, ingetin nomor 1. Sekarang kita ambil return array. Di mana hasilnya? Oh, di sini nih. Oke. Kemudian kita F4 2 kali lagi. Ngambilnya yang mana? Yang nomor urut 1. Andi. Oh, berarti yang ini 2 juta. Oke, kita ambil 2 juta. Enter. Oke, 2 juta. Tony. Tony, kita lagi-lagi cari Tony dong. Di mana? Di sini. Tony nomor urut kedua. Oke, kita ingin nomor urut kedua. Mau ngambil apaan? Oh, ngambil di sini. Ngambil yang mana? Nomor urut kedua. Oh, yang ini kita pindahin ke sana. Oke, itu cara kerja XLOOKUP ya. Double klik,
Dan kita bisa menggunakan Alt sama dengan untuk dapetin sum, enter 15 juta dan 15 juta. So that's how kita bisa nge-breakdown nih 15 juta ya, misalnya buat patungan, oke, masing-masing bayar segini. Oke, itu cara pertama ya teman-teman. Saya akan bahas cara kedua. Oke, cara kedua saya akan melakukan hal yang sama. Oke, saya akan menggunakan tadi ya, sorry ya. Saya akan balik dulu nih 15 juta di sini. Oke, kita F4 2 kali. Oke, kemudian saya bagi dengan counta. Counta itu menghitung apapun yang bukan tag, bukan blank. Jadi kalau saya highlight gini, dia akan menghasilkan 14. Tapi F4 2 kali karena kita mau copy ke bawah. Oke, dia akan dapatkan yang sama 1 jutaan per bulan. Dan saya akan membagi ini, saya press F2, bagi ini dengan counta lagi. Berapa orang sih yang nginep gitu ya. Dan ini kita buat relatif tanpa dollar sign karena kita mau dia copy ke bawah. Saya copy ke bawah, hasilnya sama seperti yang tadi. Oke. Kali ini caranya Power Query, oke. Hari ini kita 2 kali pakai Power Query, oke. Saya akan highlight ini semua, teman-teman. Sebenarnya nggak harus di-highlight, klik di mana aja di dalam database, oke. Kita pilih data from table and range. Oke, Excel akan menebak database-nya karena database kita benar, udah bagus. Ada header, yes, ada header, kita klik OK. Dan sekarang lagi-lagi kita masuk ke environment atau lingkungan Power Query. Oke. Jadi kalau kosong dalam Power Query tulisnya null, N-U-L-L. Oke. Jadi di sini yang bisa kita lihat, saya mau ngejumlahin nih. Setiap ada yang 200.000 tuh berapa orang sih yang bayar? Yang 500.000 berapa orang yang bayar? Intinya kayak gitu ya. Jadi sebetulnya kolom D saya nggak perlu, saya akan remove, oke? Karena saya nggak perlu tahu D-nya, oke? Saya remove. Dan biaya per orang ini, karena ini akan menjadi referensi saya untuk mengalihkan berapa cross atau berapa X yang harus saya kalikan dengan biaya per orang, saya akan pindahkan dia ke paling depan. Saya akan move, pilih to the beginning, oke? Sekarang dia di depan, oke? Dan ini keren ya teman-teman ya. Ini kerennya Power Query. Kalau teman-teman perhatikan, data yang tadi kita punya itu seperti data pivot table, betul nggak? Ada data nama orang di kiri, nama hari di kiri, day 1, day 2, day 3, dan di atas ada nama orang. Kayak kalau pivot table kita ngedrag ke bagian column. Dengan Power Pivot kita bisa ngebalikin struktur yang seperti pivot table menjadi struktur seperti database. Oke, buat teman-teman yang sering ikutan kelas saya, semoga bisa mengerti ya, karena saya ngomongin database dan pivot. Oke, dan di sini kita tinggal klik di biaya per orang. Saya akan klik kanan, saya pilih di sini ada unpivot other column. Saya akan nge-unpivot, saya balikin pivotnya. Oke, supaya dia menjadi database. Dan saya akan ngebalikin ini semua nih, Andi, nama-namanya. Oke, kita coba lihat ya, unpivot other column, kita klik. Lihat ya teman-teman ya, ini sama seperti kayak kita bikin database tuh. Kita buat biaya per orang, echo X. Oke, ke kanan, terus ke bawah. Oke, gitu ya. Nah, jadi di sini kita sekarang bisa group by. Oke, ini kalau agak sulit dimengerti, saya mohon maaf, tapi saya cuma mau explore, kasih tunjuk ya betapa hebatnya Power Query. Saya akan klik yang attribute yang nama orang ini, saya akan pilih group by. Oke, apa yang akan saya lakukan? Saya akan ngegroup si attribute ya. Oke, jadi di sebelah kiri ini attribute, namanya Eko, Budi, Tony, dan 5 sekawan itu. Dan di kolom baru, saya mau mereka sum. Sum apa? Sum ini nih, biaya per orangnya. Berapa kali sih si Eko keluar di sini? Nih Eko ada 500.000. Nih Eko ada lagi 300.000. Kita mau jumlahin setiap Eko, setiap Budi, setiap Tony, setiap Aji, dan satu lagi. Oke? Gitu ya. Oke, jadi saya klik oke. Teman-teman perhatikan, boom. Power Query langsung kasih per orang dan totalnya. Oke, jadi kalau saya klik di mana aja dalam Power Query, saya pilih load and close, saya pilih load and close to, oke, saya pilih existing worksheet, dan saya coba akan geser ke kiri sini ya, dan saya akan taruh di sini. Saya taruh di sini, klik OK, dan yang teman-teman perhatikan sekarang Andi 2 juta, Andi 2 juta, Tony 2,8, yes, Tony 2,8, Eko 4 juta, Eko 4 juta, yes, keren ya. Oke, itu hebatnya Power Query teman-teman. Jadi lagi-lagi saya nggak ngitung pakai sum product, tapi saya menghitungnya dengan Power Query. Dan hebatnya lagi, oke, saya cuma mau tunjukin deh teman-teman yang suka rumus, no problem. Yang baru pertama kali ngedengar Power Query,
welcome, oke. Misalnya nih ada data baru ya teman-teman ya. Ada data 15, day 15. Oke, misalnya day 15 ini kan dikasih bonus. Nggak usah bayar deh, masih 15 juta. Oke, dan semuanya nginep. Oke. Jadi kalau kayak gini, rumusnya doesn't work ya. Karena rumus kita semua di bound sama kotak ini nih yang cuma sampai day 14. Oke. Coba kita bandingkan sekarang dengan Power Query, teman-teman. Oke. Kalau saya ke Power Query sini, saya akan perhatikan ya, dia dalam bentuk tabel sekarang. Tabel itu auto expanding. Oke. Kalau saya tulis day 15 di sini, day 15 tab, dan semuanya saya kasih X, Control Enter. Oke, teman-teman perhatikan, look, perhitungan data per orang sekarang langsung otomatis mengambil data ke-15. Oke, di sini juga udah langsung otomatis, sekarang data per hari itu 1 juta. Oke, dan semua orang ikut, berarti 1 juta dibagi 5, teman-teman bisa nebak ya, 200.000. Oke, dan sekarang di sini saya tinggal klik di Power Query, kita pilih query, dan saya akan pilih refresh. Oke, teman-teman perhatikan datanya berubah, teman-teman. Andi yang tadinya 2 juta, oke, sekarang dia nambah lagi 200.000 karena dia harus bayar di hari ke-15. Oke, teman-teman bisa kelihatan bedanya. Bedanya adalah rumus, karena kita keep dalam range, dia nggak otomatis nge-update, kecuali kita update rumusnya. Tapi karena Power Query bekerja berdasarkan table, dan table itu auto expanding, oke, Power Query segampang tinggal klik kanan dan pilih refresh, oke, dan datanya akan otomatis terupdate, oke. Jadi buat teman-teman yang baru kali ini ngedengar Power Query, welcome to the world of Power Query, oke, karena Power Query is powerful tool buat mengolah data. Yang saya lakukan barusan, lagi-lagi saya nggak bikin apa-apa di sini ya, datanya masih tetap sama, tapi di belakang nih di dapurnya kita olah sampai udah ready datanya, dan kita tinggal load di sini, dan kerennya data ini automatic nge-update kalau ada updatean baru. Oke.